Menjawab kader Demokrat yang ngaco, SBY yang masukkan RI ke G20. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Kalau Presiden Jokowi dianggap plonga-plongo, dianggap klemer-klemer, dianggap bahasa Inggrisnya belepotan, kalau seperti itu, percaya deh, nggak bakalan Indonesia dipilih jadi presiden G20. Nah, ini yang kemudian terjadi kepada kader Demokrat hari ini. Karena mereka mengklaim bahwa Indonesia masuk menjadi negara G20 gara-gara SBY. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi untuk menjadi negara besar di dunia, guys. Tapi malah dilecehkan oleh pihak asing di masa pemerintahan SBY. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership, we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Thank you all. Gara-gara prestasi SBY. Ini klaim yang sangat lucu dan ngawur sekali gitu. Presiden Jokowi sudah diakui sebagai salah seorang pemimpin penting dunia. Banyak pemimpin negara lain yang ingin bicara dengan Pak Jokowi. G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Hal ini yang harus terus kita perdalam pada pertemuan-pertemuan kita ke depan. Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia. Ya kalau orang nggak banyak baca dan nggak banyak baca referensi, mungkin akan mudah percaya dengan cerita ini. Karena ceritanya tuh sangat meyakinkan. Sama seperti cerita Ratna Sarumpait. Sangat meyakinkan gitu. Pertama, selamat buat Presiden Jokowi secara sah telah menjadi presidensi KTT G20 untuk 1 tahun ke depan dan pada tahun 2022 di Bali. Negara kita Indonesia menjadi tuan rumahnya dan rakyat Indonesia tentu bangga sekali. Sejak beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi telah mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika berkunjung ke Bali bersama Ibu Negara Iriana melihat langsung kesiapannya. Presiden Jokowi mengatakan, sebagai tuan rumah, Indonesia ingin melayani dengan baik, menampilkan yang terbaik, dan diyakininya Bali memiliki reputasi serta pengalaman dalam penyelenggaraan event berskala internasional. Selain itu, lanjutnya diharapkan Indonesia akan dapat memanfaatkan pelaksanaan KTT G20 sebagai showcase mengenai kemampuan pemerintah pengendalian COVID-19. Baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. Dengan menjadi presidensi KTT G20 dan tuan rumah otomatis menjadikan Indonesia negara yang dipandang memiliki kemampuan di mata internasional. Sekedar informasi, Indonesia memiliki kesempatan pertama kali menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT Group of 20 atau G20 di era Presiden Jokowi sejak didirikannya perkumpulan tersebut pada tahun 1999. Dikutip melalui situs resmi G20 terdiri dari 20 negara, Bank Sentral, dan Uni Eropa dan dibentuk pada 26 September 1999. Organisasi ini berfokus pada perekonomian dan keuangan global. Anggota awalnya adalah para menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral. Kemudian setelah krisis ekonomi global pada 2008, para pemimpin negara diikutsertakan. Jadi ini sekaligus menjawab kader Demokrat yang mengatakan bahwa Indonesia masuk anggota KTT G20 berkat Presiden SBY. Agar tak asal bicara dan mencerahkan, juga dapat menambah ensiklopedia kita, berikut penjelasannya. Organisasi KTT G20 didirikan atau dibentuk pada tahun 1999, sedang SBY dilantik menjadi presiden pada tahun 2004. Jadi sampai di sini sudah cukup jelas bukan? Jadi bukan SBY isi formulirnya. G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa.
serta perwakilan di International Monetary Fund dan World Bank. Selain itu, G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Tiap anggota diwakili oleh kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentralnya. Adapun dari 20 negara tersebut, anggota dibagi ke dalam 5 grup. Tiap tahun salah satu anggota dari grup yang digilir mendapat kesempatan menjadi ketua G20. Agenda G29 dikoordinasikan oleh Troika atau 3 pihak, yakni ketua sebelumnya, ketua saat ini, dan ketua mendatang. Untuk diketahui, pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Pada tahun 1999, atas saran dari para menteri keuangan G7, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk pembahasan respon terhadap krisis keuangan global tahun 1997 sampai tahun 1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat menteri keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. Pada 14 sampai 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara G20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Pada 1 sampai 2 April 2009, London menjadi tuan rumah presidensi KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Selanjutnya, KTT G20 ketiga dilaksanakan di Pittsburgh pada 24 sampai 25 September 2009 di bawah koordinasi Presiden Amerika Serikat Barack Obama. KTT G20 keempat selanjutnya diadakan di Toronto pada 26 sampai 27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Selanjutnya, KTT G20 ketiga dilaksanakan di Pittsburgh. Adapun pada tahun yang sama, Presiden Korea Lee Myung-bak memimpin KTT Seoul pada 11 sampai 12 November 2010. Kemudian berturut-turut KTT selanjutnya diadakan di Cannes, Prancis 2011. Los Cabos, Meksiko 2012, Petersburg, Rusia 2013, Brisbane, Australia 2014, Antalya, Turki 2015, Hangzhou, RRT 2016, Hamburg, Jerman 2017, Buenos Aires, Argentina 2018, Osaka, Jepang 2019. Guna mempersiapkan KTT ini, setiap tahunnya para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 melakukan pertemuan beberapa kali setahun. G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah atau presidensi yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun, presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20.